Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tanaman pangan. Subtemanya adalah tentang pohon ketela. Selamat menyimak penjelasan dari Bunda. Teman-teman, siapa yang tahu apa itu ketela ya? Yo, Bunda tanya. Siapa yang bisa menjawab? Oh iya, ketela atau disebut dengan singkong adalah tanaman umbi dan sebagai makanan pokok yang menghasilkan karbohidrat. Dan daunnya bisa dimanfaatkan sebagai sayuran. Siapa yang pernah makan ketela, teman-teman? Oh iya, mungkin teman-teman semua sudah pernah makan ketela ya. Ayo, siapa yang pernah ke kebun atau ke sawah ya? Di sana pasti kita akan menjumpai pohon ketela. Nah, biasanya untuk pohon ketela itu bisa ditanam di sawah atau bisa ditanam di kebun. Menanamnya dengan cara apa ya teman-teman ya? Dengan cara tek batang. Batang ketela itu dipotong-potong. Setelah itu ditaruh di tempat yang terkena air, misalnya ditaruh di sumur. Nah, nanti selang beberapa hari pohon batang ketela tersebut akan tumbuh daun. Setelah itu batangnya dipindah ke kebun atau sawah. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian dari pohon ketela. Silahkan teman-teman coba lihat gambar Bunda di sini ya. Dari bawah yang di dalam tanah itu namanya adalah akar. Kemarin kita sudah mempelajari bagian dari pohon jagung. Sekarang kita mempelajari tentang bagian dari pohon ketela. Yang di bawah itu namanya adalah akar. Fungsinya untuk menyerap air dari dalam tanah. Di sini buah ketela itu beda dengan buah jagung. Kalau buah jagung itu buahnya di sekitar daunnya. Kalau buah ketela itu di dalam tanah dekat dengan akar. Yang selanjutnya yaitu batang, digunakan sebagai penopang dari pohon ketela tersebut. Yang selanjutnya adalah daun. Daun ketela berbentuk menjari seperti jarinya teman-teman. Coba jarinya kita buka, mekar. Nah, itu seperti daun ketela. Warnanya hijau, ada rantingnya juga. Nah, di sini coba kita lihat ya teman-teman, ada bermacam-macam ketela. Untuk yang pertama yaitu singkong gajah. Yang kedua adalah singkong emas. Yang ketiga adalah singkong putih. Dan yang keempat adalah singkong mentega. Yang kelima adalah singkong mukibat. Teman-teman dapat melihat di gambar setiap perbedaan dari buah ketela atau buah singkong. Nah, kenapa ayo kita harus makan ketela ya? Kandungannya apa saja di dalam ketela? Yang pertama, fungsinya untuk mencegah malnutrisi. Yang kedua adalah mengurangi tekanan darah supaya darahnya tidak naik.
Yang ketiga, sebagai sumber energi karena ketela mengandung karbohidrat. Sehingga ketika kita tidak makan nasi, tetapi kita makan ketela, tubuh kita masih kuat, tidak lemas. Lemes karena ada sumber energi dari ketela tersebut. Yang keempat adalah mempercepat penyembuhan luka. Ketika teman-teman jatuh, lukanya akan cepat kering karena teman-teman suka makan ketela. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman harus suka makan ketela. Nah, teman-teman pasti pernah ya makan olahan ketela yang bermacam-macam. Ternyata ketela itu bisa diolah menjadi bermacam-macam makanan. Tentunya bisa makanan tradisional, bisa makanan modern. Di sini Bunda akan mencontohkan 4 saja tentang olahan dari ketela. Yang pertama adalah keripik singkong. Yang kedua adalah getuk. Yang ketiga yaitu singkong keju. Itu termasuk makanan modern dan yang tren pada saat ini. Yang keempat adalah tape. Tape itu pembuatannya dengan cara fermentasi, dikasih ragi supaya ketelanya bisa berasa manis. Untuk hari ini nanti teman-teman akan belajar yang pertama akan bermain mencap dengan daun ketela. Untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama adalah LKPD, yang kedua adalah daun ketela, yang ketiga pewarna makanan, yang keempat piring, yang kelima sikat gigi, dan yang keenam adalah sisir. Langkah-langkah kegiatan yaitu yang pertama, larutkan pewarna makanan dengan sedikit air. Yang kedua, letakkan daun ketela pada LKPD yang sudah disediakan. Yang ketiga, celupkan sikat gigi ke pewarna makanan. Yang keempat, posisikan sisir di atas daun. Kemudian arsirkan dengan sikat gigi sampai warna merata. Yang kelima, angkat daun ketela, maka akan tampak hasil yang bagus dari kegiatan mencap tersebut. Untuk kegiatan yang kedua yaitu mencetak dengan ketela yang sudah dihaluskan. Alat dan bahannya yang pertama, ketela yang sudah dihaluskan atau diparut. Yang kedua adalah baki, yang ketiga adalah cetakan karakter. Langkah-langkah dalam bermain mencetak. Yang pertama, ambil cetakan yang disukai oleh anak. Yang kedua, isi cetakan dengan ketela yang sudah dihaluskan. Yang ketiga, cetakkan pada baki dengan bermacam-macam bentuk, dari yang besar ke yang kecil. Keempat, anak menyebutkan bentuk cetakan yang sudah dibuat. Terima kasih teman-teman, selamat belajar. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan tertib, dengan mematuhi aturan yang sudah kita sepakati bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.